Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe pun, izin memperkenalkan diri. Nama Solina, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Prodi Pendidikan Bahasa Lampung. Di sini saya akan menyampaikan hasil PKKMB Universitas Lampung dari hari pertama sampai hari terakhir. Hari pertama mendapatkan sambutan dan pengarahan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Insinyur Fahrizal Darminto MA. Dilanjut dengan materi pertama yaitu peranan kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital yang disampaikan oleh Irjen Pol Dr. Ahmad Wiyagus, SIK, MSI, MM, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kapolda Lampung, yang diwakili Bapak Yusriandi Yusrin SIK MKOM. Materi kedua yaitu pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan atau anti perundungan yang disampaikan oleh Dr. Susetya Herawati ST MSI. Materi ketiga yaitu penguatan karakter mahasiswa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Ki Haji Said Akil Siroj MA, yaitu pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Hari kedua PKKMB Universitas Lampung, yaitu materinya Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang disampaikan oleh Wakil Rektor Akademik Profesor Dr. Heryandi SHMS. Yang pertama yaitu menyampaikan latar belakang visi Indonesia 2045, berdaulat, maju, adil, dan makmur. Yang kedua, pilar Indonesia 2045. Yang ketiga, indikator profil pelajar Pancasila, bernalar kritis, kemandirian, kreatif, gotong royong, kebinekaan global, dan berakhlak mulia. Lanjut, dasar hukum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan hak mahasiswa. Hak mahasiswa belajar di luar program studi dalam satu perguruan tinggi. Yang kedua, hak mahasiswa belajar di luar program studi di perguruan tinggi lain atau di lembaga non-PT. Materi kedua di hari kedua yaitu kesadaran lingkungan hidup memanajemen resiko bagi kampus yang sehat yang disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Profesor Dr. Asep Sukohar Eskep Mkes SPKKLP. Yang pertama, lingkungan hidup. Yang kedua, permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. Yang ketiga, pengelolaan di lingkungan hidup menjaga kelestarian bumi. Yang keempat, kampus sehat. Yang kelima, upaya kampus sehat Unila. Dan yang keenam, pengendalian COVID-19. Materi ketiga di hari kedua, yaitu yang disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Profesor Dr. Willianto MS dengan judul Etika dan Norma Mahasiswa. Mahasiswa adalah sosok yang akan meneruskan langkah sukses di masa depan serta menjadi penerus cita-cita bangsa. Materi yang kedua yaitu menjadi mahasiswa ideal berarti Anda mampu berpikir positif terhadap suatu yang Anda lakukan dan kerjakan. Yang kedua, Anda juga harus mampu menyeimbangkan antara sisi akademik, organisasi, dan tugas-tugas. Yang ketiga, tipe dan karakteristik mahasiswa yang ada di perkuliahan. Yang pertama, tipe mahasiswa studi orienti. Yang kedua, tipe mahasiswa orientation orienti. Yang ketiga, tipe mahasiswa studi dan organization orienti. Dan yang keempat adalah tipe mahasiswa yang suka bermain. Dan dilanjutkan dengan pengenalan para UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Lampung.
Hari ketiga PKKMB Fakultas Keguruan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yaitu perkenalan para dekan, ketua program studi, dan masih banyak lainnya. Materi pertama yaitu pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme. Yang disampaikan oleh Profesor Dr. Patuan Raja MPD sebagai dekan. Yang pertama adalah sistem perkuliahan dan bimbingan akademik. Perilaku mahasiswa dibedakan menjadi 3 karakteristik. Yang pertama psikomotor, afektif, dan kognitif. Yang kedua yaitu pembelajaran kuliahan. Yang ketiga plagiarisme dalam arti pencurian atau penciplakan hasil ide-ide seseorang. Materi kedua yaitu sistem perkuliahan dan sistem akademik yang disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Dr. Suryono MSI, tetapi tidak bisa hadir dan diwakili oleh Dr. Rizwandi MPD. Beliau menyampaikan analisis mahasiswa. Yang dimaksud analisis mahasiswa adalah kemampuan akademik. Yang kedua, kehidupan sosial. Yang ketiga, kesiapan mahasiswa menghadapi perkuliahan. Yang keempat, keseimbangan kurikulum, pemulihan, dan kekuatan ekosistem belajar, dan pasca pandemi. Pasca pandemi berkaitan dengan literasi 4.0, literasi baru, literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Selanjutnya, pengembangan iptek dan inovasi. Kuliah juga sebagai investasi di masa depan. Yang keempat, winning karakteristik dibagi menjadi 6 poin, yaitu komunikasi, gigih, proaktif, cerdas, kooperatif, dan etis. Memiliki sasaran, realistis, terukur, spesifik, fleksibel. Materi ketiga yaitu yang disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, Dr. Handa Supriyadi MPD, tentang fasilitas keguruan dan ilmu pendidikan. Beliau menyampaikan fasilitas yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yang pertama, tempat parkir terpadu yang ada di GSG dan di BMI. Gunanya parkir terpadu yaitu untuk menanggulangi pemanasan global. Lalu, mengenalkan gedung-gedung yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Materi keempat yang disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Ibu Dr. Rizwanti Rini, MPD. Beliau menyampaikan tentang pelaksanaan layanan pembinaan minat bakat dan penalaran kemahasiswaan. Yang kedua, pelaksanaan layanan administrasi kegiatan kemahasiswaan. Yang ketiga, pelaksanaan layanan kesejahteraan mahasiswa. Dan yang keempat, pelaksanaan fasilitas kegiatan lembaga kemahasiswaan atau LK. Yang kelima, pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kemahasiswaan dan alumni. Hari terakhir PKKMB, yaitu pengenalan para pemimpin jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pengenal dan materi yang disampaikan oleh Dr. Nur Laksana Eko RMPD tentang nilai-nilai pendidikan karakter guna meningkatkan daya saing manusia di era merdeka belajar kampus merdeka. Visi perkuliahan yaitu kuliah sebaik-baiknya, secepat-cepatnya dengan nilai yang baik. Dan dilanjutkan dengan PKKMB Prodi, yaitu yang pengenalan para dosen, Ketua Jurusan Prodi Pendidikan Bahasa Lampung, sampaikan oleh Dr. Iqbal Hilal MPD dengan membahas tentang sistem perkuliahan dan KRS dan SKS. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.